Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 22 Kepercayaan. Sinvasyang Sutra Trata episode 1803. Tiada kekikiran dalam esensi Dharma dan dapat menjelaskannya secara panjang lebar. Memahami makna Dharma dengan baik, dapat mengikuti Dharma dalam membina diri. Tiada kekikiran dalam esensi Dharma, dapat menjelaskannya secara panjang lebar. Berada di tengah orang banyak tanpa kegentaran dan memiliki kefasihan yang tak terputuskan. Bersungguh hati melihat, banyak memahami makna Dharma dengan baik, dan juga tahu akan Dharma. Masih harus mengetahui prinsip kebenaran. Dharma Buddha luas tak bertepi. Dharma Buddha haruslah disesuaikan dengan dunia. Dunia begitu banyak orang. Batin setiap orang memiliki kerisauan. Kerisauan setiap orang berbeda. Dharma Buddha sesuai dengan kapasitas, mengikuti akar kapasitas para makhluk, mengikuti kerisauan dan kapasitas para makhluk, membabarkan Dharma sesuai kapasitas. Sebenarnya akar kapasitas para makhluk sangat tidak merata. Dharma Buddha harus bagaimana agar seluruhnya dapat memberi keteduhan? Ini tergantung kita tahu akan Dharma dan manusia. Kita menerima Dharma yang diajarkan oleh Buddha. Dengan Dharma apa untuk menyesuaikannya? Dharma Buddha demikian lengkap. Bagaimanapun akar kapasitasnya tetap ada Dharma untuk menyembuhkan. Seperti penyakit pada manusia. Penyakit apapun memerlukan tabib agung. Beliau memahami akan penyakit. Beliau tahu cara mengobati dengan obat yang sesuai. Kita melatih dan belajar Dharma Buddha. Buddha bagaikan seorang dokter. Karena kita mempelajari ilmu kedokteran, harus memahami gejala dari pasien. Jadi kita harus memahami dan mengetahui ada obat seperti ini. Dapat menyembuhkan penyakit yang demikian. Harus sesuai dengan penyakit untuk memberikan obat. Jika hanya sekadar tahu akan obat, juga tahu penyakit seperti ini, akan tetapi tidak bisa menggunakan obat untuk meluruskannya. Dengan demikian, obat dan penyakit juga tidak sesuai. Maka dikatakan, mempelajari Dharma harus mempelajari cara memakai yang sesuai. Meskipun kita dapat memahami banyak Dharma, penyakit Anda juga sangat jelas. Obat juga Anda mengerti. Obat sangat banyak. Penyakit juga sangat banyak macam. Dan di tubuh seseorang juga terdapat sangat banyak jenis penyakit. Anda harus menggunakan berapa jenis obat yang sesuai dengan penyakitnya. Ataupun satu penyakit tapi memerlukan ramuan dari berbagai jenis obat baru dapat menyembuhkan penyakitnya. Oh, ini terlalu rumit. Sungguh tidak mudah untuk meresepkan obat yang tepat untuk penyakit yang tepat. Sama dengan kita ingin memahami makna Dharma dengan baik. Kita sudah mengetahuinya. Kita juga harus mengerti untuk dapat mengikuti Dharma dalam membina diri. Kita harus mengetahui yang harus kita pelajari yang mana satu. Karena saya harus mengobati penyakit apa, jadi sama saja seperti pengobatan kita. Kedokteran, masuk sekolah kedokteran, pengobatan dasar, teori medis dasar, dapat dipahami dengan jelas. Namun setelah lulus Anda harus magang, belajar di rumah sakit, mengikuti dokter di setiap departemen, dan mengamati pasien. Bagaimana dokter memperlakukan pasien, kita harus bagaimana, belajar dengan dokter bagaimana. Mendengar, mengamati, menanyakan kondisi pasien, menyentuh denyut nadi pasien. Bagaimana mendengar? Mendengarkan pasien mengatakan derita mereka. Bagian mana yang sakit? Harus mendengarkan dengan teliti. Mata harus melihatnya, mengamati, mendengar.
melihat warna kulitnya, lidahnya, di dalam mulut pasien dan kulitnya. Dan yang akan disampaikan, dia harus mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, dan dengan kesungguhan hati memahaminya. Jadi, mendengar, mengamati, menanyakan kondisi pasien, menyentuh denyut nadi pasien, dan lain-lain. Ini adalah masa kuno. Lalu bagaimana dengan dokter zaman sekarang? Lihat, sekarang ini kemajuan teknologi berkembang pesat. Peralatan medis pun sangat lengkap. Dengarkan baik-baik. Anda mungkin perlu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di bagian mana? Akan ditulis dan dirujuk ke berbagai departemen untuk diperiksa. Setelah itu mereka akan berdiskusi bersama dan menyimpulkan Anda mungkin menderita penyakit ini. Pemeriksaan sekarang memang lebih akurat, tetapi sangat bergantung pada berbagai peralatan medis di sekitarnya untuk membantu proses diagnosis. Sedangkan zaman dahulu, seorang dokter harus benar-benar bersungguh hati. Mata mereka harus melihat dengan jelas kondisi kulit, ekspresi wajah, sikapnya, bahkan pola pada lidahnya. Semuanya harus diperhatikan dengan cermat. Kemudian memeriksa denyut nadi, mendengarkan dengan seksama, mendekatkan diri pada suara pasien, merasakan denyut nadi. Berapa kali denyutannya dan detak jantungnya. Telinga mendengarkan nafasnya, mata mengamati sikap tubuh dan seterusnya. Dengan sepenuh hati, mengamati, mendengar, menanyakan kondisi pasien, menyentuh denyut nadi pasien. Untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh, sekarang semua itu dilakukan dengan bantuan alat-alat medis. Seperti itu untuk mendiagnosis. Tetapi tetap saja dibutuhkan kesungguhan hati, pengalaman dan pengetahuan medis yang luas, serta kemampuan menggunakan dan penyesuaian dalam berbagai macam alat medis. Semuanya membutuhkan berbagai metode untuk dipadukan. Dokter zaman dahulu harus mengandalkan hati, otak, mata, telinga, bahkan hidung juga digunakan. Sedangkan sekarang, peralatan medislah yang melakukan segalanya, tetapi tetap membutuhkan kesungguhan hati. Dapat mengikuti Dharma dalam membina diri. Membina diri berarti Anda harus belajar, harus mengetahui. Jika kita membina diri dengan mendengarkan Dharma, maka itu bergantung pada kesungguhan hati. Hanya batin yang merupakan tempat pembinaan diri. Asalkan kita meresap ke dalam batin, baik-baik merenungkannya di dalam batin. Dharma melihat dengan mata dan meresap ke dalam batin, mendengarkan dengan telinga dan meresap ke dalam batin, merenungkannya dengan bersungguh hati, menggunakan tubuh kita. 6 akar indera untuk bersentuhan dengan kondisi luar, kemudian memasuki otak, memasuki hati dan otak untuk menganalisa Dharma ini. Hukum alam masuk ke dalam batin, menggunakan pengamatan kondisi ini untuk memadukannya. Semua mengharuskan kita untuk dapat mengikuti Dharma dalam membina diri, yakni ada kita, orang-orang ini, ada kondisi kita ini. Kita bisa merasakan kesemuanya ini. Perasaan kita terhadap segala sesuatu. Ini semua adalah bagian dari Dharma. Jadi satu prinsip mengarah pada puluhan ribu ajaran. Dengan kita memahami satu kebenaran, maka kita dapat memahami puluhan ribu ajaran. Jadi, prinsip-prinsip dan Dharma kita harus sangat jelas. Ini semua membutuhkan kesungguhan hati. Oleh karena itu dikatakan, dapat mengikuti Dharma dalam membina diri. Membina diri berarti membina diri demi Dharma. Namun, kita ingin membina diri berarti kita harus masuk ke dalam Dharma untuk menghayatinya. Oleh karena itu, tiada kekikiran dalam esensi Dharma. Esensi Dharma, material apapun itu adalah karena alam semula jadi ada di sana. Membiarkan Anda bersungguh hati. Asalkan kamu mau lebih bersungguh hati, ia sama sekali tidak kikir.
membiarkan kamu bagaimanapun menelitinya, bagaimana menganalisanya, bagaimanapun ia tidak tergoyahkan di tempat tersebut, karena telah menjadi barang atau material. Membiarkan orang kita untuk menghayatinya, memahaminya, ini juga merupakan dharma. Barang atau material tersebut memiliki fisik, bentuk, memiliki prinsip kebenaran. Ada prinsip, esensi, dharma, dan wujud. Hanya sebuah material. Maka akan ada 4 in 1, 4 menjadi 1 di sana. Asalkan kita bersungguh hati melihatnya dan menghayatinya. Kondisi luar bisa ditarik kesimpulan dari satu contoh. Menunjuk satu hal dan seharusnya setiap hal telah bisa dipahami. Segala sesuatunya tidak terpisahkan dari prinsip kebenaran ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa tiada kekikiran dalam esensi dharma. Kita juga sama. Karena saya telah memperoleh prinsip kebenaran seperti apa, saya tahu satu hal. Prinsip kebenaran ini seharusnya begini. Menyesuaikan prinsip kebenaran ini mengatakannya. Namun dengan sangat segera di dalam pikiran akan muncul, kalian tidak paham mendengarnya. Saya akan menggunakan yang lain. Menggunakan hal yang berhubungan dengan kondisi luar ini, bentuk ini, fisik ini. Untuk memberitahukan kesemuanya, menganalisanya untuk semua orang. Apakah bisa meminjam kondisi untuk menjelaskan dharma? Hal-hal ini juga masih tetap tak tergoyahkan. Dengan logika yang sama, jadi orang yang ingin mengatakannya tidaklah kikir, melainkan sepenuh hati. Saya tahu, 1. Tetapi saya sungguh tidak memiliki 10 hal untuk dapat diberikan kepada orang lain. Itulah yang disebut tidak kikir. Saya hanya punya 1 hal, tapi saya sangat ingin memberikan 10 hal kepada orang lain, berharap bisa memberikan lebih banyak lagi kepada orang lain. Itulah yang disebut tidak kikir, tidak pelit, tidak serakah, tidak pelit. Sangat dermawan, hanya tahu untuk memberi kepada orang lain, maka dapat menjelaskannya secara panjang lebar. Ada dharma yang diharapkan ketika saya sampaikan, kalian dapat memahaminya. Bahkan mengetahui lebih banyak dari saya. Seperti saya berbicara di sini, semua orang mendengarkannya di sana. Jika mendengarkan kalian saling sharing, maka akan mengungkit pada hari yang mana Master membicarakan naskah sutra bagian mana. Dia bertemu dengan orang atau hal apa, maka dia akan menggunakan naskah sutra bagian ini untuk menjadi contohnya. Seperti sehau, bahkan satu gerakan kecil dari master pun dalam satu kalimat dan satu tindakan saja, ia mampu memahaminya lebih dalam dan halus, lalu membagikannya kepada semua orang. Kadang orang yang berbicara melakukannya tanpa maksud tertentu. Itu hanyalah sifat tabiat mendasar, kebiasaan. Atau ketika berbicara adalah seperti ini, menggunakan metode ini ketika sedang berbicara. Namun orang yang mendengarkannya memiliki maksud atau tertarik. Dia lalu menafsirkan mana dari kata-kata ini atau sikap tersebut. Misalnya ketika master menyebutkan menyentuh bagian puncak kepala, maka ia akan menghubungkannya dengan kutipan menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva mahasatwa sebanyak 3 kali. Maka dia akan dapat menjelaskannya hingga tindakan master yang ini. Bagaimana seharusnya semua orang merasa mengenai tindakan tersebut, serta bagaimana seharusnya kita merasakannya. Jika hal ini ditulis sebagai sebuah tulisan dan bisa dikaitkan dengan bagian dari naskah sutra ini, lalu ditambahkan lagi dengan sebuah pemahaman atau kesan batin, maka itulah yang disebut sebagai dharma. Memahami dharma secara lebih mendalam lagi. Setelah memahami dharma,
lalu membagikannya. Inilah yang disebut tiada kekikiran. Bukan saya tahu, maka saya tidak akan memberitahu Anda. Bahwa saya tahu, saya malah akan memberitahu Anda secara lebih rinci, agar Anda tahu lebih banyak daripada yang saya tahu. Ini disebut tiada kekikiran dalam esensi Dharma. Dharma itu sendiri dimaksudkan agar disebarkan oleh orang-orang. Jika Anda ingin menyebarkannya, Anda perlu melihat akar kapasitas dan memikirkan cara untuk menyebarkannya. Ini disebut Dharma untuk menyadarkan. Cara untuk menyadarkan orang-orang selama ketetapan hati tidak lari. Akan ada metode untuk menyadarkan para makhluk sesuai kapasitas. Maka tiada kekikiran dalam esensi Dharma. Tiada kekikiran dapat menjelaskannya secara panjang lebar. Bisa sangat luas dan terbuka. Bisa menyebarkannya secara lebih luas lagi. Bisa mengajarkan lebih banyak Dharma lagi. Maka, berada di tengah orang banyak tanpa kegentaran. Saya telah mendengar prinsip kebenarannya dengan sangat jelas. Saya dapat mengangkat kepala saya tinggi-tinggi dan berkata dengan lantang, pada hari apa saya mendengar bagian naskah sutra yang mana, penjelasannya seperti ini, ekspresinya seperti ini, dan pemahaman dalam batin saya seperti ini. Jika digabungkan bersama, bagian ini ketika dibicarakan, maka akan sangat menarik. Maka dapat menjelaskannya secara panjang lebar, berada di tengah orang banyak tanpa kegentaran. Tidak perlu takut. Mampu menjelaskan Dharma ini dengan sangat jelas, dan pesannya disampaikan dengan sangat dimengerti. Inilah berada di tengah orang banyak tanpa kegentaran, maka memiliki kefasihan yang tak terputuskan. Berarti tidak memiliki hambatan dalam berbicara. Katakanlah ini, jika seseorang ingin mempertanyakan atau mencari-cari kesalahan kita, prinsip kebenaran yang kita miliki masihlah sangat berkecukupan, dapat menjelaskannya kepada mereka dengan bersungguh hati. Ini tidaklah sulit. Tiada kekikiran dalam tubuh kehidupan daripada Dharmakaya. Dapat mempraktikkan perbuatan memberi dengan sukacita dan kerelaan, serta batin bebas dari kekikiran. Memahami dan mencapai taraf 3 kekosongan. Kekosongan dari pendana, penerima, dan barang yang didanakan. Ini memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, serta memperagung jalan kebodian. Demi menghapus pikiran terdelusi, mempraktikkan 6 paramita, namun sedianya tiada lagi yang perlu dipraktikkan. Inilah yang disebut mempraktikkan sesuai dengan Dharma. Tiada kekikiran dalam tubuh kehidupan daripada Dhammakaya. Sehingga kita bisa dapat mempraktikkan perbuatan memberi dengan sukacita dan kerelaan. Ini untuk menyatakan lebih jelas kepada semua orang dan menuliskannya lebih rinci, supaya semua orang dapat memahaminya dengan lebih jelas, bahwa tiada kekikiran dalam tubuh kehidupan daripada Dhammakaya. Dia dengan sukacita dan rela, yakni dengan berdana. Bukankah kita sudah membacanya kemarin? Buddha adalah dermawan besar para makhluk. Buddha dengan tubuh dharmanya. Tubuh dharma adalah prinsip kebenaran. Dengan semua prinsip kebenaran sejati yang beliau miliki, melalui wujud kehidupan sepanjang hidupnya. Mulai dari beliau muda, sudah menjadi monastik, sudah mencapai pencerahan, dan sudah membabarkan dharma. Umur sudah dewasa, proses sepanjang hidup. Waktu. Tubuh mengikuti waktu berlalu. Seperti kita memiliki waktu usia muda, dewasa, parubaya, dan tua. Mengikuti waktu berlalu. Seumur hidup beliau adalah demikian. Tidak kikir dalam membabarkan dharma. Beliau dengan sukacita dan rela bersumbangsi demi makhluk hidup, sehingga dapat mempraktikkan perbuatan memberi.
Perbuatan memberi adalah berdana. Untuk berdana, batin bebas dari kekikiran, memahami dan mencapai taraf 3 kekosongan. Ini memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Sangat memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Memahami sepenuhnya prinsip kebenaran ini. 3 kekosongan. Sudah mengosongkan wujud diri, mengosongkan wujud manusia, juga telah mengosongkan saya bisa membabarkan dharma. Anda dapat mendengarkan dharma. Subjek dan objek ini juga telah kosong. Saya dapat berbicara, kalian berbicara lebih bagus daripada saya lagi. Bukan hanya saya seorang yang bisa berbicara. Saya katakan 1 kepada kalian, kalian mengetahui 10 dan masuk ke dalam hati. Kalian dapat menjelaskan 100 dharma kepada orang lain. Dapat lebih mencukupi. Dapat memberitahu orang lebih banyak lagi dengan menggunakan kata-kata dan perumpamaan. Dan ini adalah prinsip kebenaran yang tak terbatas. Berbicara 1 dan dapat mengetahui 10. 10 menjadi ribuan dan puluhan ribuan. Dharma Buddha selalu membuat kita memahami lebih banyak. Sama juga tiada habisnya memahaminya dan mengajarkannya. Oleh karena itu dikatakan asamkeyaya yang tak terhingga dan tidak dapat dihitung. Itulah prinsip kebenaran, kebenaran sejati. Oleh karena itu, jika batin kita, batin bebas dari kekikiran, maka memahami dan mencapai taraf 3 kekosongan. Ini memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kita sendiri mendapatkan dharma dan juga mendanakannya kepada orang lain. Yang didanakan itu berapa banyak jumlahnya tidak dapat dihitung. Maka dari itu, dharma sungguh tidak terukur. Kita katakan tidak terbatas. Maka, memperagung jalan kemudian. Demi menghapus pikiran terdelusi, kita mempelajari ajaran Buddha. Selain memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, kita juga dapat mencapai kesempurnaan dalam diri sendiri dan orang lain. Kita juga harus lebih memperhatikan praktik. Ini memperagung jalan kemudian. Arah kita harus sangat benar. Benar yaitu di jalan pencerahan. Sering mengatakan membentangkan jalan dan membuka jalan. Selain arah yang kita ketahui, kita juga harus memiliki esensi sejati. Membungkuk dan mengaspal jalan agar rata. Setelah jalan diaspal, merasa jalan itu terlalu kecil. Kita perlu merekrut lagi banyak orang. Jalan ini, jalan yang rata. Kita harus memperluasnya, agar lebih banyak orang dapat berjalan di jalan yang rata ini. Maju terus dan selamat sampai tujuan. Ini yang dimaksud dengan harus memahami melatih diri. Pada saat itu sangat sulit. Sekarang berbalik dan membimbing orang lain untuk berjalan di jalan ini. Harus membuat orang lain berjalan sampai tujuan dengan selamat, seperti guru pembimbing bab perumpamaan kota gaib. Guru pembimbing sedang membawa orang-orang ke tempat harta karun. Mereka harus melewati jalan besar, bebatuan, dan tidak rata. Itu sangatlah sulit. Dan jangan disesatkan oleh orang lain. Arah kita sendiri harus sangat benar dan tepat. Jalan ini sulit untuk dijalani. Jadi, kita harus sambil berjalan dan sambil menghibur semua orang. Betul, jalan sangat sulit untuk dijalani. Di masa lampau, banyak guru dharma mengatakan bahwa sutra teratai sangat sulit diajarkan. Ini sangat sulit diajarkan karena ini adalah jalan yang sangat panjang. Dan ini mencakup semua dharma Buddha. Dan juga harus mencakup apapun yang dicari para makhluk. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Harus bagaimana? Bodhisattva harus pergi ke tengah orang banyak dan menyesuaikan dengan yang dibutuhkan dan dicari para makhluk adalah tidak mudah untuk diajarkan.
tetapi harus menjalaninya. Jika tidak menjalaninya, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita. Saat kita sudah sampai di sana, seluruh tempat dan pemandangan itu untuk kita nikmati sendiri. Berjalan melewatinya semacam ini. Prosesnya, panorama jalannya, hanya diri sendiri yang mengetahuinya. Sangat banyak orang yang pergi ke suatu tempat untuk berlibur. Setelah pulang berkata mengenai bunga dari langit berjatuhan, berbicara dengan hebat. Sebenarnya dia sedang membicarakan mengenai apa, kita juga tidak sangat jelas. Orang yang pernah mengunjunginya sambil membicarakannya, sambil memunculkan kondisi tersebut. Berbagi jalan yang telah dilaluinya, prinsip yang sama. Sehingga kita harus tahu, jalan ini adalah apa yang diberitahukan orang yang telah melaluinya kepada kita. Agung, benar-benar sebuah kondisi yang sangat indah, sebuah jalan yang agung. Jalan ini pernah saya lalui, saya merasakannya, sehingga orang yang pernah melaluinya disebut sadar. Buddha dalam 3 Maha Asamkheyaya, kalpa yang tak terhingga, dia terus-menerus datang dan kembali, sehingga dia adalah seorang yang maha tercerahkan. Dia dapat memberitahu kondisi di masa lalu, masa-masa lalu maupun kondisi kehidupan saat ini. Bagaimana dengan masa depan? Dunia di waktu yang akan datang bisa diceritakan kepada kita dengan sangat jelas. Sehingga saat ini kita harus bersungguh hati. Kita saat ini harus mendengar mengenai masa lampau. Saat ini kita setelah mendengar mengenai masa lampau, bersungguh hati pada saat ini, harus segera bergabung. Bagaimana kita harus memperlakukan orang dan menangani masalah. Bagaimana caranya agar kita bisa menjalin jodoh baik dengan orang lain. Di saat ini adalah merupakan permulaan kita. Tidak boleh ada delusi lagi. Jika memikirkan terlalu banyak hal, maka kerisauan juga sangat banyak. Jika ada banyak kerisauan, maka melihat atau memandang orang juga akan terdapat halangan di dalam batin kita. Ini tidak betul. Itu salah. Kesalahan semuanya terletak pada orang lain. Tidak ingat apa yang diri sendirinya lakukan, berintrospeksi diri. Orang yang bisa berintrospeksi baru bisa bersungguh-sungguh bertobat. Orang yang bisa bertobat barulah bisa memiliki batin yang terbuka dan penuh syukur. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati. Arah kita harus benar dan tepat. Memperagung jalan kemudian demi menghapus pikiran terdelusi. Berjalan di jalan yang benar. Arah telah benar. Pikiran terdelusi telah dihapus. Yang kita lihat adalah panorama batin. Panorama batin kita benar dan tepat. Itulah dharma sejati yang harus kita praktikkan. Mempraktikkan 6 paramita, namun sedianya tiada lagi yang perlu dipraktikkan. Inilah yang disebut mempraktikkan sesuai dengan dharma. Dikatakan bahwa kita sedang mempraktikkan 6 paramita. Akan tetapi sedianya tiada yang perlu dipraktikkan. Apakah itu? Jika kita tidak mengerti, akan berpikir bahwa 6 paramita kita tidak perlu melakukan apapun. Adalah ingin mengatakan bahwa saya telah melakukannya dan tidak perlu dikatakan lagi. Saya melakukannya. Saya melakukannya saja sudah benar. Telah melakukan sangat banyak dan tidak mampu untuk diungkapkan. Lakukan saja sudah benar. Maka itu disebut mempraktikkan 6 paramita. Namun sedianya tiada lagi yang perlu dipraktikkan. Inilah yang disebut mempraktikkan sesuai dengan dharma. Di masa lalu adalah seperti ini melakukannya dan melakukannya. Berbuat sangat banyak.
bersumbangsi dan bersumbangsi. 3 aspek dari berdana adalah kosong. Memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Melakukan hal ini lagi dan lagi tanpa berhenti. Melatih diri adalah demi untuk memberi manfaat bagi diri sendiri. Apa yang kita lakukan dalam bersumbangsi tidaklah lain adalah untuk memberi manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat bagi orang lain, hasil akhirnya adalah sedang memberi manfaat bagi diri sendiri. Karena saya ingin mempraktikkan jalan bodhisattva, karena saya ingin mempraktikkan jalan bodhisattva, sehingga saya harus tiada hentinya bersumbangsi dan bersumbangsi. Saya tiada hentinya harus terus melatih diri. Anda memberikan wajah yang kurang menyenangkan pada saya. Saya harus bersyukur atau kangen pada Anda, karena saya ingin melatih diri. Jadi ada kondisi bagi saya melatih diri. Tidak ada perselisihan apapun yang perlu saya katakan. Jadi, mempraktikkan 6 paramita, namun sedianya tiada lagi yang perlu dipraktikkan. Inilah yang disebut mempraktikkan sesuai dharma. Katakan dan lakukan saja. Tidak ada gambaran seperti apa, saya lakukan saja seperti ini. Bahkan saya juga tidak ada nama aku ini. Mengatakan kekosongan adalah kekosongan sejati. Dikarenakan kekosongan sejati, di tengah itu baru ada keberadaan yang menakjubkan. Jadi setelah mengosongkan segalanya, barulah merupakan praktik sesuai dharma yang sebenarnya. Harap semua orang bisa mengerti. Jadi naskah sutra kita kemarin, Tathagata adalah seorang dermawan besar bagi semua makhluk. Engkau sekalian juga seharusnya mempelajari dharma dari Tathagata. Jangan pernah membangkitkan kekikiran. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Buddha beramal sangat banyak untuk para makhluk. Masa lalu sangat banyak yang diberikan kepada kita di masa lalu. Jikalau tidak seumur hidup ini, mengapa engkau timbul sukacita saat mendengar Dharma Buddha? Setiap hari harus duduk di sini. Duduk sampai lelah, sungguh menyulitkan. Tetapi saya sukacita. Saya ingin mencari Dharma Buddha. Mencari Dharma untuk mencapai pencerahan. Itu adalah Dharma dari Buddha. Saya mau mengulang kembali, mengulang sampai masuk ke dalam hati kita. Jadi yang hendak Buddha berikan kepada kita adalah yang di masa lalu, masa kini, terus diulang kembali hingga ke masa mendatang. Ini harus tanpa henti membasahi, Dharma harus membasahi hingga masuk ke dalam hati kita. Jadi, engkau sekalian juga seharusnya mempelajari Dharma dari Tathagata. Karena Buddha telah melaluinya seperti ini, dia tanpa henti membina diri seperti ini. Tanpa henti memberi pengajaran seperti ini. Sama sekali tidak pernah ada kekikiran. Adalah seorang dermawan besar. Tanpa henti bersumbangsi. Ini adalah seorang dermawan besar. Jika kita bisa belajar ajaran Buddha, kita juga harus menjadi seorang dermawan besar yang murah hati, bersumbangsi tanpa memohon balasan. Jadi para bodhisattva pada dasarnya adalah bersumbangsi tanpa memohon balasan. Masih harus mengatakan terima kasih. Ini adalah yang saat ini insan suci lakukan seperti ini. Mari selanjutnya bagian dari naskah ini mengatakan, pada masa mendatang, sekiranya ada seorang pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki keyakinan terhadap kebijaksanaan Tathagata, engkau hendaknya membabarkan sutra teratai ini kepadanya, agar dirinya bisa mendengarkan dan memahaminya, memungkinkannya untuk memperoleh kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Tujuan Buddha juga adalah demikian.
Tujuan kita mempelajari ajaran Buddha juga adalah demikian. Setelah mempelajari, kita akan berkelimpahan. Juga harus menyebar luaskan ajaran tersebut kepada orang lain. Semua orang sama seperti Buddha, memiliki kebijaksanaan dan kebajikan Buddha. Ini menjelaskan alasan dari Buddha memberkati mereka dengan 3 karmanya dan mempercayakan sutra pada mereka. Karena dharma menakjubkan ini diperoleh Tathagata melalui pembinaan diri. Jadi orang-orang yang ingin menerima dan menegakkan dharma ini mesti terlebih dahulu paham akan jasa kebajikan dari Tathagata. Memberkati mereka dengan 3 karma ini. 3 karma dengan karma tubuh, ucapan, dan pikiran. Demikianlah beliau mempercayakannya kepada kita. Buddha menggunakan seumur hidupnya untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dengan segenap upaya, mengerahkan segenap hati dan pikiran untuk bersumbangsi, membabarkan semua dharma. Beliau melakukan ini seumur hidupnya. Sekarang mempercayakan dan memberi petua kepada kita. Dengan harapan kita dapat memberi dan mewariskannya dengan baik. Oleh karena itu, dharma menakjubkan ini diperoleh Tathagata melalui pembinaan diri. Dharma menakjubkan ini adalah diperoleh para Buddha dan Tathagata melalui pembinaan ini. Orang-orang yang ingin menerima dan menegakkan dharma ini mesti terlebih dahulu paham akan jasa kebajikan dari Tathagata. Karena itu adalah dharma yang diperoleh Buddha, maka kita juga harus memahaminya. Karena Buddha, beliau telah memahami dharma yang telah ada sebelumnya. Jadi kita juga harus memahami Buddha dengan jelas. Pada masa mendatang, sekiranya ada seorang pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki keyakinan terhadap kebijaksanaan Tathagata, akan ada orang-orang yang dapat meyakini dan menerima kebijaksanaan sejati dari Tathagata. Pada masa mendatang, sekiranya ada seorang pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki keyakinan terhadap kebijaksanaan Tathagata, kita harus terus membaca dan melafalkan, sehingga dapat memahami proses yang dijalani Tathagata, sehingga dikatakan jika di masa mendatang terdapat pria berbudi atau wanita berbudi. Ini merujuk kepada orang yang bersedia membangkitkan hati, sekelompok orang yang meyakini kebijaksanaan Tathagata, orang-orang berkeyakinan yang benar-benar memiliki kebijaksanaan. Ini merujuk kepada orang yang yakin kepada kebijaksanaan Tathagata yang benar dan sejati. Maka, engkau hendaknya membabarkan sutra teratai ini kepadanya, agar dirinya bisa mendengarkan dan memahaminya. Engkau hendaknya membabarkan sutra menakjubkan ini padanya, membuatnya berkesempatan untuk mendengarkan dan memahami maknanya. Kita ingin berbicara dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang benar-benar memiliki keyakinan dan yang mau menerima ajaran ini. Orang yang memiliki keyakinan dan menerima ajaran ini, barulah kita mengajarkannya kepada mereka. Dengan demikian barulah mereka bisa meyakini dan menerima. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan tidak mampu mendengarkan dan menerimanya. Lihatlah begitu Sang Buddha mulai mengatakan, baiklah saya akan mulai membabarkan sutra teratai, kebenaran sejati dari sutra teratai. Sariputra 3 kali memohon. Sang Buddha mulai menyetujui dan berkata, saya akan membabarkannya. Segera 5.000 orang mundur meninggalkan tempat. Sang Buddha berkata, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Orang-orang itu sama sekali tidak mampu untuk mendengarkan atau tidak mengerti.
tidak mengerti maka akan menciptakan karma lagi. Dengan demikian itu tidak bagus. Dia tidak mengerti dan meninggalkan tempat. Itu bagus. Inilah yang awal pembabaran Sutra Teratai. Sebelum masuk pembabaran isi sutra, 5.000 orang tersebut telah meninggalkan tempat. Yang bisa tinggal dan mendengarkannya hingga sekarang benar-benar merupakan orang-orang bijaksana yang memiliki ketulusan. Jadi orang-orang seperti ini terhadap mereka lalu mengatakan yang demikian sudah benar. Sutra Teratai akan dapat meresap ke dalam batin. Orang yang seperti inilah engkau hendaknya membabarkan Sutra Teratai yang menakjubkan. Membuatnya berkesempatan untuk mendengarkan dan memahami maknanya, agar mereka dapat memahami prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar membaca sutra, tetapi juga membuat mereka memahami lebih banyak lagi isi di dalamnya dan prinsip kebenarannya. Memungkinkannya untuk memperoleh kebijaksanaan Buddha, berharap dapat membuat para pendengarnya dapat mencapai pencerahan menakjubkan dari kebijaksanaan Buddha. Memperoleh kebijaksanaan Buddha dari mendengarkan muncul keyakinan, dari keyakinan muncul pemahaman, dari pemahaman membangkitkan praktik, dari praktik mencapai realisasi, serta memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Memungkinkannya untuk memperoleh kebijaksanaan Buddha. Maksudnya adalah berharap agar orang yang mendengarkan bisa meresap ke dalam batin dan benar-benar memahaminya dan tersadarkan akan kebijaksanaan Buddha. Jika dapat memahami dan sadar akan kebijaksanaan Buddha, maka diri kita sendiri akan memiliki keyakinan yang teguh untuk melangkah maju dan belajar. Jadi memungkinkannya orang-orang ini memperoleh kebijaksanaan Buddha. Maka berarti berharap dapat membuat para pendengarnya dapat mencapai pencerahan menakjubkan dari kebijaksanaan Buddha. Bisa memasuki atau mencapai pencerahan menakjubkan dari kebijaksanaan Buddha, yakni ke dalam Dharma sejati dari Buddha. Pencerahan yang dicapai Sang Buddha setara dengan para Buddha, kebijaksanaan yang dihayatinya, kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta. Jika bisa sama seperti Buddha, memahami pencapaian pencerahan menakjubkan dari kebijaksanaan Buddha itu, kita harus mengerti bagaimana memasukinya. Memperoleh kebijaksanaan Buddha dari mendengarkan muncul keyakinan. Jika Anda tidak mendengarkan Dharma, Anda tidak akan tahu. Dan setelah mendengarkannya, harus memiliki keyakinan. Sehingga dari keyakinan muncul pemahaman. Jika Anda memiliki keyakinan, barulah bisa memahaminya. Dari pemahaman membangkitkan praktik, Anda dapat memahaminya. Barulah tahu untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Tahu akan kemana arah tujuan akhir, saya baru bersedia untuk menapak di jalan ini. Jadi, dari pemahaman membangkitkan praktik, dari praktik mencapai realisasi, serta memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini semua orang telah memahaminya dengan jelas. Bagi orang-orang dengan kapasitas mendalam dan kebijaksanaan tajam, secara langsung membabarkan kebijaksanaan Buddha padanya. Bagi orang-orang dengan kapasitas rendah yang tidak punya keyakinan benar, harus merahasiakan Dharma menakjubkan ini dan mempergunakan Dharma-Dharma lain untuk membimbing mereka secara mudah dan terampil. Kebijaksanaan Buddha dari kendaraan tunggal adalah mendalam. Dharma lainnya yang sementara dan bertahap juga dikatakan mendalam. Dikarenakan semua Dharma ini adalah bagian dari satu kendaraan Buddha, jadi layak juga dikatakan mendalam.
Bagi orang-orang dengan kapasitas mendalam dan kebijaksanaan tajam, secara langsung membabarkan kebijaksanaan Buddha padanya. Bagi yang memiliki kapasitas mendalam, maka langsung saja, langsung dan terus terang, berkata bahwa kebijaksanaan Buddha adalah demikian. Namun bagi mereka yang memiliki kapasitas rendah, bagi orang-orang dengan kapasitas rendah yang tidak punya keyakinan benar, harus merahasiakan dharma menakjubkan ini. Orang yang tidak memadai seperti ini, yakni orang yang masih belum memiliki keyakinan benar secara penuh, perlu memberi bimbingan dengan sadar dan sistematis, diajarkan secara perlahan. Jadi, jika memiliki kebijaksanaan yang jernih dan tajam, maka satu penjelasan saja sudah langsung dipahami. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Jadi dikatakan bahwa sutra teratai ini mencakup kendaraan besar, sedang, dan kecil. Anda bisa dengan bebas mencari di dalamnya. Mencari metode apa yang sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Jika menggunakan perumpamaan, ada beberapa bagian dalam sutra yang memiliki perumpamaan. Kita bisa menggunakan perumpamaan untuk bercerita kepadanya dan membimbingnya. Ada juga metode yang mendalam, untuk mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Menganalisanya untuk kita, dari kesadaran ke-6 hingga kesadaran ke-7, ke-8, dan ke-9. Dari kesadaran makhluk awam, itu berjalan sampai ke kesadaran ke-9 Buddha yang sebenarnya, masuk ke sifat hakiki tatata kita. Ini Buddha sangat bersungguh hati. Seperti ini lapis demi lapis perlahan menyelami ke dalam. Demikianlah Buddha menyampaikan kepada kita secara perlahan, menggunakan berbagai metode. Sehingga di dalam Sutra Teratai, Buddha membuka harapan mendasarnya, mengungkapkan maksud hatinya. Beliau mengajar dharma menakjubkan yang ada di dalam hatinya. Dharma yang menakjubkan ini yang disusun di dalam Sutra Teratai. Dimulai dari Sutra Teratai Dharma yang Buddha ajarkan sudah mencakup di dalamnya. Hanya saja tiada orang yang mengetahuinya. Makanya adanya perumpamaan permata dalam baju. Dia memiliki permata di tubuhnya tetapi tidak menyadarinya. Sementara dia kelaparan dan menggembara dan hidup sebagai pengemis. Sebenarnya dia memiliki permata tetapi dia tidak menyadarinya. Prinsip yang sama. Sebagai manusia begitulah kita. Jadi, mempergunakan dharma-dharma lain untuk membimbing mereka secara mudah dan terampil. Buddha tiba-tiba mengatakan kepada kita, ini adalah Sutra Teratai. Semua orang tidak mengerti, maka harus menggunakan berbagai macam metode, agama, Vaipulya, dan lainnya. Demikian menuju Prasna dan Sutra Teratai. Kebijaksanaan Buddha dari kendaraan tunggal adalah mendalam. Kendaraan tunggal ini sangat dalam, dinamakan ajaran kendaraan besar. Sementara adalah dua kendaraan, kendaraan kecil, kendaraan sedang, yaitu sementara. Dharma lainnya yang sementara dan bertahap. Ajaran sementara, pengajaran bertahap. Ajaran sementara yaitu metode terampil untuk mengajar menggunakan berbagai perumpamaan. Ajaran sementara yaitu satu persatu secara perlahan. Pengajaran besar yaitu langsung pada poinnya. Begitu diterangkan langsung paham. Inilah ajaran kendaraan besar seperti Sutra Teratai. Satu sutra yang membuat kamu memahami makna dari semuanya, sehingga sutra ini adalah kitab sutra yang mendalam. Kita harus bersungguh hati. Juga dikatakan mendalam, dikarenakan semua dharma ini adalah bagian dari satu kendaraan Buddha. Dalam keseharian tidak terpisahkan dari dharma. Dalam kehidupan seharian
disebut bertahap, dinamakan sementara. Kita mengatakan akan mencapai kemudahan, juga sama harus dalam keseharian kita. Buddha mengatakan akan membina diri, juga sama setiap harinya harus pindah patah. 3 helai jubah dan sebuah patra. Mangkok. Juga sama memakai baju. Pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi semua adalah sama. Inilah kesehariannya. Dalam keseharian bagaimana menjalani kehidupan. Dengan orang awam tidak sama. Kehidupan orang awam, kehidupan para monastik, kehidupan batin jasmani monastik untuk melatih diri. Harus melihat kita menggunakan batin apa untuk melewati kehidupan. Melewati kehidupan yang ada pelatihan diri. Dalam satu lahan pelatihan diri yang sama, mencakup berbagai batin yang tidak sama untuk melewati hari. Batin yang tidak sama, maka ada tindakan yang berbeda. Dalam satu lahan pelatihan yang sama, sehingga semuanya kita harus mengetahui 3 kendaraan. Ajaran kendaraan tunggal. Sebenarnya apa yang disebut dengan kendaraan? Semuanya bersungguh-sungguh memahaminya. Setiap saat, setiap menit, dan detik harus bersungguh hati.